Kembali dengan Kusma di sini, apa kabar ya? Oke, senang sekali ya bisa sharing lagi. Beberapa hari terakhir ya, ada banyak ya hal yang terjadi di negara ini, begitu ya, mengenai video-video yang saya temukan di internet ya, yang sangat bagus begitu ya, dan bernuansa kebangsaan begitu ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang waras begitu ya, orang-orang yang mempunyai pemahaman yang benar begitu ya, orang-orang yang mempunyai opini yang tegas, yang berani, yang menyatakan kebenaran begitu ya, dan itu dari siapapun gitu ya, dari mayoritas, dari orang dari berbagai suku ya, bahkan ada yang di luar negeri juga ya, dan mereka menyuarakan kebenaran, mereka menyuarakan sesuatu yang ternyata kalau kita pikir, masa sih begitu banyak orang yang aneh ya di dunia online gitu ya, di sosial media. Tampaknya kebangsaan ya, dan kebersamaan, toleransi itu saat ini sedang langka begitu. Saya pikir tadinya ya, bahwa kalau saya lihat di YouTube gitu ya, di bawah video-video di Facebook begitu juga ya, itu tampak sekali orang-orang tidak sedikit ya yang tidak toleransi, yang seakan-akan ingin membuat negara ini itu bukan NKRI gitu ya. Tetapi saya menemukan di YouTube juga ternyata ada channel-channel ya yang digawangi atau dipimpin orang-orang yang ternyata waras sekali ya, ternyata mereka mempunyai keinginan ya untuk mempertahankan bangsa ini ya dari masalah ideologi ya. Karena kalau ini dibiarkan, masalah ini terus dibiarkan, maka hasilnya ya negara ini akan tercerai-berai ya, kepercayaan terhadap pemimpin di negara ini akan luntur gitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin negara ini akan menjadi ya seperti yang disampaikan di salah satu channel ya, bahwa kalau nantinya kalau itu sampai terjadi ya, kalau itu tidak dijaga, ideologi itu tidak dijaga, orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini dibiarkan, maka suatu hari kalau kita dari Bali ingin ke Jawa, atau Jawa ingin ke Sumatera begitu ya, atau Sumatera ingin ke Lombok dan seterusnya, maka mereka harus menggunakan paspor. Ya, dalam arti negara yang dinamakan Nusantara ini, negara kesatuan, ya, itu akan menjadi hancur, ya, dan mereka berdiri sendiri-sendiri. Karena apa? Ya karena negara-negara mayoritas yang bukan pemeluk agama mayoritas ya, kalau negara ini menjadi satu warna ya, bukannya NKRI, bukannya Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tetapi didominasi oleh satu warna saja ya, apapun agama itu ya, karena mayoritas di Indonesia, agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia itu sudah menyepakati ya bahwa negara ini tetap harus NKRI, itu harga mati ya. Tetapi sejumlah orang, sedikit orang itu ingin memaksakan kehendak untuk membuat negara ini menjadi negara yang seragam ya, dan ini tentu sudah ditolak ya, bahkan ada organisasi yang sudah dibubarkan dan seterusnya, dan ada organisasi yang sedang disorot ya, karena negara tidak ingin apa yang sudah disepakati oleh Bapak negara atau founding father dan seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu dan sampai sekarang, yang sudah dipertahankan kesaktian Pancasila dan seterusnya, itu menjadi hancur ya oleh ulah sedikit orang tadi. Nah, oleh karena itu muncul banyak sekali orang-orang di Indonesia ya, yang mencintai bangsa ini ya, yang melihat bahwa kalau itu dibiarkan maka negara ini akan tenggelam. Nah, akhirnya muncullah ya channel-channel seperti saya sebut seperti Cokro TV ya, seperti Rajo Bonar ya, seperti Ibu Aoki ya, Ibu Aoki, kemudian Ibu Dewi Tanjung ya, kemudian ada ya, Anda boleh lihat ya, Cokro TV itu ada Pak Denny Siregar, kemudian Bapak Ade Armando ya, dan lain-lain ya, dan mereka mewakili mayoritas gitu ya, tetapi mereka tetap menginginkan bahwa NKRI itu adalah harga mati, dan mereka memberikan sharing ya, memberikan opini mereka ya, yang ternyata dari situ saya merasa bangga ya sekali bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang waras di negeri ini ya, orang-orang yang tidak menginginkan kehancuran. Karena kalau itu dibiarkan, maka suku atau ras yang
minoritas di Indonesia itu tampaknya sedang dianggap sumbangsihnya tidak ada, bahwa Indonesia ini dimerdekakan oleh hanya kelompok mayoritas gitu ya. Padahal yang sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya, ya Indonesia ini dimerdekakan ya oleh banyak suku, agama, ras, dan suka nggak suka Indonesia ini mengakui 5 agama saat ini, bukan 1 gitu. Ya artinya apa? Artinya semua suku di Indonesia ini adalah penduduk Indonesia yang sah. Mereka adalah WNI. Semua orang yang lahir di Indonesia, punya KTP Indonesia, itu adalah orang Indonesia. Sementara yang sebagian kecil tadi, yang menginginkan Indonesia tidak berbineka, ya tidak beragam, seperti di Amerika, seperti di negara-negara lain, mereka justru sukses. Ada banyak perbedaan di situ. Ya, orang-orang pendatang itu membawa warna mereka masing-masing. Contoh seperti Amerika yang saya lihat ya, dari kacamata bisnis online. Contoh ada Dunlop misalnya. Dunlop itu membawa budaya ciri khas Hong Kong. Ya, orang Tiongkok, orang Chinese gitu ya, orang-orang dari Hong Kong, bukan orang China. Begitu juga orang-orang di Indonesia, orang-orang Tiongkok di Indonesia. Itu membawa warna, bukan berarti mereka masih mengingat negara keturunannya begitu ya. Kampung halaman mereka itu di Indonesia. Ya. Dan mereka bahkan seperti saya, tidak pernah pulang ke China. Bahkan ya pernah berkunjung ya tidak lebih dari 1 minggu. Itu sebagai tamu gitu. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang-orang yang Tionghoa di Indonesia, kalau kita baca di YouTube ya, itu dikatakan sebagai orang yang numpang dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini pemikiran yang berbahaya sekali. Ya, pemikiran yang memecah belah, ya, mengecilkan ya sumbangan dari orang-orang yang lain gitu. Ya, ini semua gitu. Ya, contoh, ya di Bali ada banyak pahlawan-pahlawan perang ya, I Gusti Ngurah Rai. Ya. Kemudian ketika ada acara-acara besar di Bali, ya, acara-acara kebangsaan atau acara-acara kebudayaan dan seterusnya, itu masih datang banyak sekali veteran-veteran perang. Yang artinya apa? Artinya orang Bali berperang, ya, itu banyak sekali, gitu. Ya, jadi kalau dikatakan Indonesia ini dimerdekakan hanya direbut hanya oleh segelintir orang, oleh satu agama tertentu, wah itu kan, pemikiran yang sangat berbahaya. Nah, tapi bagusnya ini di-encounter, diserang, dilawan gitu ya, oleh beberapa, cukup banyak ya, tapi yang saya lihat ada beberapa channel-channel seperti Gus Arya ya, yang berani mengkritisi masalah. Dan saya percaya sebenarnya mayoritas itu bukan hanya dari agama tertentu ya, tetapi orang-orang yang masih berpikir kebangsaan, mencintai negara ini ya, percaya terhadap kesaktian Pancasila, NKRI, ya, kemudian UUD 45, ya, hal-hal yang menyatukan bangsa ini, yang menjadi lem, menjadi perekat, yang membuat bangsa ini kuat. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang hatinya seperti itu sebenarnya masih banyak sekali yang menginginkan negara ini utuh. Ya, nah, jadi itu yang saya temukan. Saya bisa, cukup berbangga ya, kalau Anda lihat video-video mereka seperti Gus Arya, Raja Bonar, ya, kemudian Ibu Auki, siapa gitu ya, Auki Vera kalau salah, kemudian Dewi Tanjung, kemudian yang terutama adalah Cokro TV. Itu yang saya tahu ya. Anda boleh dukung ya mereka, tapi Anda juga boleh pelajari, boleh simak ya, apakah mereka benar-benar tetap konsisten ya. Saya percaya mereka tetap konsisten ya, dan mereka bisa mendudukan masalah dengan tepat gitu ya. Mereka tidak ngawur, mereka tidak dibutakan. Ya, nah lewat orang-orang seperti ini, dan saya percaya sebenarnya lebih banyak orang lagi. Hanya tidak semua berani ya untuk menyatakan pendapat mereka. Tapi saya percaya sebenarnya masih banyak orang di Indonesia yang ingin Indonesia ini tetap kuat, ya tetap bersatu, ya tetap terjaga, ya tidak rapuh dan seterusnya. Ya. Nah, jadi pemikiran yang melawan ideologi, ya ini sebenarnya berbahaya. Dan ternyata ada orang-orang yang berani membuat channel dan menyuarakan, membuat video, menyuarakan apa yang sebenarnya, apa yang menjadi keresahan dari negara ini, dan mereka berusaha melawan, ya berusaha menetralisir itu, ya, dan
komen yang mereka dapat banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di negara ini, ya, orang yang ingin negara ini menjadi negara yang tetap seperti ini, ya, tetap mengakui 5 agama, ya, tetap beragam. Karena berbeda itu kan indah, ya. Berwarna-warni itu harmoni. Lagu yang indah itu dimainkan bukan hanya dengan satu seruling, ya. Sekalipun seruling itu mayoritas, ya, atau seruling itu indah sekali, ya, tetapi lagu yang indah itu terdiri dari berbagai alat musik yang disatukan. Nah, Indonesia ini seperti itu, ya. Jadi pemikiran yang keluar dari pakem itu adalah pemikiran yang sebenarnya tidak aku, ya. Dan sudah terbukti di negara-negara jauh, ya, di negara-negara di luar sana, di luar Indonesia, itu sudah terbukti membuat negara-negara itu menjadi hancur berantakan, terpecah belah, ya, dan ya bahkan hilang negara itu. Penting sekali kita menjaga negara ini tetap satu, tetap utuh, dan tidak mau diadu domba dengan cara membagikan apa yang kita yakini seperti itu. Kalau Anda berani, Anda bikin channel, Anda bisa bikin channel seperti mereka, ya. Anda bisa pelajari mereka, dan kalau Anda terinspirasi, Anda berani, Anda bikin. Ada lagi Boa Spot, ya, kalau Boa Sakot, itu juga, wah, tanpa tedeng maling-maling, sangat berani sekali dan menyerang pihak-pihak tertentu yang ingin membuat negara ini hancur berantakan. Kalau Anda berani, Anda bisa bikin channel seperti itu, lalu menyuarakan opini Anda. Paling tidak, Anda bisa ikut memberikan komen, ya, memberikan like, ya, sehingga orang-orang yang berani tadi itu tetap menjadi semangat dan terus memproduksi konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun, ya. Karena kita ingin, ya, saya ingin negara ini bisa terus untuk anak cucu kita, bisa dinikmati, ya, oleh keturunan kita nantinya, karena kita sama-sama orang Indonesia, ya. Tidak benar anggapan bahwa orang Bali, ya, saya tinggal di Bali, orang Bali bukan orang Indonesia, atau orang Batak bukan orang Indonesia, orang Manado itu minoritas dan bukan orang Indonesia, ya, tidak ikut memerdekakan negara ini. Ini kan nggak benar, ya. Negara ini dimerdekakan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk suku Tionghoa. Jadi kalau itu kemudian tidak diakui, dianggap sebagai ya apapun nih, bahwa mereka ini nggak setia dan sebagainya, waduh, ini berbahaya sekali dan sebenarnya menyakitkan bagi orang-orang ini, gitu. Karena perannya tidak dianggap, gitu. Padahal kalau mau jujur, peran mereka sangat besar, gitu. Semua suku-suku ini punya peran yang sangat besar. Saya yakin di Indonesia ada tokoh-tokoh dari Manado, misalnya tokoh-tokoh dari Batak, ya, tokoh-tokoh dari seperti Pak Ho aslinya dari Belitung, ya, kota yang pulau mungkin yang tidak terlalu besar. Ya, Habibie sendiri bukan dari Jawa. Jadi begitu juga Pak JK juga aslinya kan bukan dari Jawa tapi dari Makassar. Ya, artinya apa? Artinya kita nggak perlu membeda-bedakan, gitu, mengambil jasa bahwa wah Indonesia ini berdiri karena memang betul, ya, mayoritas presiden di Indonesia adalah orang Jawa. Tapi Indonesia berdiri itu dari banyak suku, ya, dari semuanya punya andil. Sangat memecah belah, sangat berbahaya kalau kemudian orang-orang tertentu itu merasa bahwa Indonesia ini milik suku tertentu atau kaum tertentu, sementara yang lain itu cuma numpang, gitu. Wah, ini mengerikan kalau ini terus dibiarkan, ya. Oleh karena itu kita perlu dukung, ya, channel-channel yang menyuarakan keragaman, ya, menyuarakan, berani mengatakan, menuding atau membongkar, gitu, ya. Seperti Pak Denny selalu bilang, mari bongkar habis, ya. Jadi luar biasa, ya. Pak Ade Armando itu seorang guru besar di UI, ya, pemikirannya tajam dan beliau jelas-jelas mengatakan, ya, di salah satu videonya bahwa Tionghoa adalah aset di negara ini, ya, adalah bagian dari bangsa, dan itu betul, itu sangat-sangat betul. Jadi semua pemikiran yang mengatakan kebalikannya, mereka itu yang lain, gitu, ya, bukan aset bangsa, mereka bla bla bla, itu harus diluruskan, harus dibenarkan. Begitu juga agama tertentu itu yang paling berjasa di negara ini, loh, kan nggak bisa begitu, gitu, ya. Indonesia ini kan 5 agama itu semua diakui. Bayangkan kalau dikatakan bahwa enggak, yang paling berjasa, yang paling
memperjuangkan Indonesia ini adalah agama X, ya. Sementara yang lain itu numpang, ya, yang lain itu tidak ada jasanya, yang lain itu wah misalnya cuma makan aja gitu, habis itu nggak ikut cuci piring gitu. Padahal kenyataannya nggak begitu, ya. Indonesia ini diperjuangkan, didukung, ya, didirikan, ya, ditopang oleh semua elemen masyarakat, ya. Contoh misalnya Bali saja, ya. Kita nggak bilang bahwa Bali paling terkenal di Indonesia dan sebagainya, tentu tidak. Tetapi bayangkan kalau kita mengecilkan arti Bali, banyak sekali orang di luar negeri lupa bahwa Bali ini di Indonesia. Kita harus jelaskan kepada mereka, Bali ini bagian dari Indonesia. Dan berapa banyak devisa negara atau pajak negara yang didapat dari pariwisata. Dan pariwisata nomor 1 di Indonesia saat ini, saya percaya masih Bali itu. Jadi artinya apa? Artinya bukan berarti, ya, kota-kota lain tidak punya andil terhadap Indonesia. Ya, kita juga nggak kepengen bahwa Bali ini ingin dihargai sebagai yang paling enggak. Ya, cuman jangan dilupakan gitu, ya, bahwa ya, Indonesia ini yang paling berjasa adalah suku X gitu, ya. Sementara yang lain ini nggak dianggap. Nah, itu yang saya maksud, ya. Semua punya peran, ya. Ibarat lagu yang indah mungkin hanya sekedar apa ya, ting 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 negara putala itu, ya, itu juga ada artinya gitu. Mungkin dirijennya di depan yang memimpin bukan berarti nggak penting, ya. Satu suara fals, ya, di satu harmoni semuanya akan rusak lagu itu, ya, akan jelek sekali. Begitu juga sepak bola, ya, ketika ada satu yang macet nggak mau jalan gitu, ya, karena dianggap tidak ada begitu, dikecilkan, ya, anggaplah kipernya, wah kamu nggak berjasa, yang paling berjasa ini penyerang, ya, kamu nggak ada gunanya, kamu nih nggak setia, kamu nih nggak ikut berjuang, ya, nggak perlu kiper, ya. Bayangkan kalau itu terjadi dalam olahraga sepak bola, ya. Nggak perlu pelatih, kami udah hebat-hebat kok, juara dunia kok, ya, tim kami ini the best, anggaplah Spanyol lah yang waktu itu, ya. Terus pemimpinnya atau pelatihnya nggak penting, ya, sudah cukup, kami sudah juara dunia, ya. Mulai hari ini kami nggak usah dilatih lagi, kami nggak usah kerja keras lagi, kami sudah juara kok, kami sudah the best untuk, ya. Tapi apalagi pelatihnya kan sudah tua, ya, sudah, ya, untuk apa gitu, sudah beberapa kali melatih gitu, ya, untuk apa dihargai gitu, ya. Bayangkan kalau itu yang terjadi, ya, kalau semua ingin mencari nama sebagai yang paling berjasa, regu sepak bola seperti itu, maka sebentar aja, ya, regu itu akan hancur, ya. Akhirnya semua ingin berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Saya senang, ya, karena masih banyak orang-orang yang berpikiran keras, berpikiran nasionalis, berpikiran kebangsaan, ya, berpikiran NKRI, ya, yang berusaha mempertahankan keberagaman, karena itu aset bangsa. Bali aset bangsa, Manado aset bangsa, ya, Lombok aset bangsa, ya, NTT aset bangsa. Semuanya aset bangsa, kebersamaan. Kalau itu tidak jaga, maka mereka, ya, kalau mereka nggak dihargai, mereka ngapain gitu, ya, ngapain kita rame-rame membentuk satu keluarga kalau tidak dihargai, ya. Jadi oleh karena itu, ya, saya percaya bahwa presiden dan jajarannya, menteri-menteri, ya, semua menteri, menteri agama dan seterusnya, ya, harusnya memang, ya, sebagai orang tua, sebagai orang yang dipercaya pemerintah negeri ini, itu tetap harus menjaga supaya negara ini menjadi adem, ya. Tidak ada yang disepelekan, ya, tidak ada yang ingin merebut perhatian, kemudian negara ini milik satu suku tertentu, ya, milik satu agama tertentu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, itu pemerintah harus bertindak tegas, ya, bertindak tegas dan terus menyadarkan masyarakat, ya, mendidik masyarakat bahwa negara ini bisa berjalan karena kita sama-sama berjalan, karena kita sama-sama bekerja, semua punya peran, ya, semua adalah komponen bangsa, tidak ada yang tidak boleh diakui. Nah, ini menurut saya ini yang paling sejuk, paling adem, ya, dan sudah ada channel-channel seperti itu, ya, silahkan Anda boleh lihat, ya. Sampai jumpa di video yang lain. Salam Indonesia.